杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini Ran Junting mencibir, wajahnya dingin. Ia menatap Yangke dalam-dalam lalu berkata dengan suara rendah, "Nak, Anda telah berbuat salah pada Suyan. Bahkan jika Anda mati, Anda tak akan bisa menebus dosa Anda." Setelah itu ia mundur lagi, memejamkan mata dan tampak tak ingin terlibat dalam hal berikutnya. "Apakah saya telah berbuat salah pada kakak perempuan saya? Itu bukan urusan Anda. Anda pikir Anda siapa?" Yangke mendengus. "Oke, leluconnya berakhir di sini." Jiwo berdiri, dengan sepasang mata yang membara seperti api menatap Loli. "Saya sudah menjelaskan tujuan Anda. Loli, saatnya Anda membuat pilihan. Serahkan orang itu dan saya akan mundur jika Anda tidak menyerahkannya." Jelas kata-katanya mengandung ancaman yang sangat kentara. Bahkan banyak tetua lembah Bingsin semuanya berubah wajah. Loli melirik Jiwo dengan tenang, lalu berbalik menatap Lohe dan berkata lembut, "Apakah ini yang dimaksud Tuan Lohe?" Jelas, dia lebih memahami daripada siapapun bahwa Jiwo berani datang ke Pulau Bingcue dengan begitu bergengsi kali ini. Dan bahkan dengan lebih arogan meminta murid terbaik di lembah. Karena ia dapat dukungan Lohe. Tanpa Lohe, Jiwo bahkan tidak akan berani menginjakkan kaki dalam radius 1000 mil dari Pulau Bingcue. Lohe tersenyum mendengar ini dan berkata dengan lembut, "Apa yang dikatakan saudari junior Loli tidak masuk akal. Ini masalah antara lembah Bingsin Anda dan Sekte Wayo. Saya kebetulan ada di sini dan ingin ikut bersenang-senang." Sambil mengganti topik, Lohe berkata, "Tapi saya pikir Jiwo benar. Murid bernama Suyan ini memang berbakat, tetapi karena dia telah menderita serangan balasan dari Bing Yugong, saya khawatir dia tidak akan bisa mencapai hal-hal besar di masa depan. Lebih baik dia menikah dengan Wei Feng, dan kedua keluarga juga bisa menjadi kerabat. Menyelesaikan perselisihan antara kedua faksi dan hidup rukun di masa depan. Bukankah itu indah?" Mendengar apa yang dikatakannya, wajah Loli sedikit muram. Mengetahui bahwa Lohe berada di pihak Sekte Wayo. Soal menjadi kerabat melalui pernikahan dan menyelesaikan perselisihan antara kedua faksi, ini hanyalah khayalan belaka. Dua sekte besar ini telah berperang di Bintang Cilan selama ribuan tahun. Perselisihan di antara mereka bisa dikatakan sebagai perseteruan berdarah yang mustahil untuk diselesaikan. Di dunia ini, lembah Bingsin tidak akan ada selama Sekte Wayo ada. Dan tidak akan ada Sekte Wayo selama lembah Bingsin ada. Kedua sekte ini akan bertarung selamanya dan tak pernah berhenti. "Saya mengerti." Loli mengangguk pelan dan menutup matanya, jelas-jelas terjebak dalam keputusan yang sulit. Jadi tidak ada yang mengganggunya. Namun para tetua lembah Bingsin semua menatap Loli, ingin tahu jawaban apa yang akan diberikannya. Lohe tampak tenang dan menyesap tehnya dengan tenang. Namun Jiwo tampak sangat bangga dan tertawa aneh. Ia tidak takut Loli tidak akan setuju. Kali ini yang menggunakan kulit harimau Lohe sebagai panji hanya untuk menekan lembah Bingsin. Adapun gadis bernama Suyan, dia hanya peyon dalam pertarungan. Tanpa Suyan mungkin ada Zhang Yan, Wang Yan. Bagaimanapun, lembah Bingsin memiliki begitu banyak murid perempuan. Jadi dia tidak takut menemukan kandidat yang cocok. Saat ini, Wei Feng berhenti melolong, dan dia seperti kucing yang mencium ikan. Matanya berputar-putar. Meskipun pipinya kesakitan, dia masih menatap Suyan dengan senyum kejam. Seolah-olah dia seperti melihat mainannya. Matanya cabul dan jahat. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya. Setelah mendapatkan Suyan, dia akan menyiksa wanita ini sehingga Yangke akan tahu harga provokasinya. Namun Yangke dan Suyan yang berdiri berdampingan di tengah istana es, seolah-olah mereka adalah orang luar. Tidak ada yang peduli dengan perasaan dan pendapat mereka.
Dalam dialog dan negosiasi tingkat tinggi seperti itu, mereka berdua tidak memiliki suara sama sekali. Meskipun kebahagiaan di mata Indah Suyan bercampur dengan sedikit kesedihan, tapi dia menggenggam tangan Yangke lebih erat. Ia diam-diam memutuskan bahwa jika tetua tertinggi benar-benar ingin berkompromi, ia akan menggunakan hidupnya untuk menciptakan secerca harapan bagi Yangke agar bisa melarikan diri. Sedangkan dirinya sendiri, bahkan jika ia mati, ia tidak akan pernah pergi ke Sekte Huayo. Namun, Yangke menatap dingin, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan dengan cermat mengamati perubahan ekspresi Loli. Setelah beberapa lama, ia menghela nafas dan berbisik di telinga Suyan. "Kakak senior, apa Anda percaya pada saya?" Suyan bahkan tidak memikirkannya dan mengangguk sedikit. "Oke," Yangke menyeringai. "Saya berjanji pada Anda bahwa tidak seorang pun bisa membawa Anda pergi hari ini. Siapapun yang berani memanfaatkan Anda, saya akan membunuh mereka semua." "Kalau begitu, saya akan menunggu dan melihat." Suyan mendipkan mata pada Yangke. Tatapan main-main ini membuat Yangke tercengang. Ia belum pernah melihat Suyan memiliki sisi seperti itu. Sepertinya, karena datangnya krisis besar, ia berani melakukan hal-hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Meskipun keduanya berbicara dengan suara pelan, bagaimana mungkin mereka menyembunyikannya dari Lohe dan Jihuo? Mendengar kata-kata arogan Yangke, kedua penguasa alam raja kekosongan itu mencibir Yangke dengan jijik. "Loli, saatnya mengambil keputusan," desak Lohe dengan tidak sabar. Ia ingin sekali membawa Yangke kembali ke bintang Cuiwe dan mempelajari rahasia Yangke dengan seksama, jadi ia tak mau membuang waktu di sini. Loli membuka matanya dan seketika semua mata di istana es tertuju padanya. Orang pertama yang ia lihat adalah Suyan. Ada sedikit rasa bersalah di mata indahnya, tetapi itu cepat berlalu dan tak disadari. "Bawa dia pergi, saya harap Anda bisa memperlakukannya dengan baik di masa depan." Setelah Loli mengatakan ini, momentumnya tiba-tiba melemah, seperti balon yang bocor, dan bahkan wajahnya sedikit memucat. Jelas membuat konsensi seperti itu telah melanggar niat awalnya, membuat luka-lukanya semakin parah. "Tetua tertinggi," kata Ranjunting dengan suara rendah. Meskipun ia sudah menduganya dalam hati, ia tetap tak bisa menerima jawaban seperti itu dari tetua tertinggi. Setelah mengucapkan kalimat itu secara refleks, ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Suyan dengan penuh penyesalan, menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Inilah jalan yang Anda pilih sendiri, jangan menyesalinya di masa depan." Pada saat ini ia akhirnya memutuskan untuk merelakan Suyan. Belum lagi ia tak bisa memperbaiki keadaan Suyan. Bahkan jika ia mempertahankan Suyan, ia tak akan bisa berbuat apa-apa di masa depan. Bagi murid seperti itu, tak ada gunanya membahayakan seluruh sekte Lembah Pingsin. Adapun perintah Loli, ia tak bisa menentangnya. Jika ia benar-benar mendampingi seluruh sekte demi Suyan, ia akan menjadi pendosa Lembah Pingsin. Dan ia tak akan melakukan hal seperti itu. Sudah jelas mana yang lebih penting, sekte atau muridnya. Jadi ia menutup mata dan tak menatap Suyan. "Hebat!" Jiwo tertawa. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya berhasil menekan Loli dan membuatnya tunduk di hadapannya, meskipun ia memanfaatkan reputasi Lohe. Hasil inilah yang paling ingin dilihat Jiwo, dan dia tertawa terbahak-bahak. Rambut merahnya menari-nari tertiup angin. Aura agung terpancar dari tubuhnya, penuh semangat dan vitalitas. Ia menunjuk Suyan dan berkata kepada Wei Feng di belakangnya, "Binatang kecil, gadis ini akan menjadi milik Anda mulai sekarang, dan Anda boleh membunuhnya atau mencabik-cabiknya." Ia tidak puas dengan kemenangan di depannya dan ingin memanfaatkan ini untuk membuat marah para petinggi Lembah Pingsin dan membiarkan mereka mengambil inisiatif. Namun orang-orang di Lembah Pingsin itu tidak gegabah, hanya menatapnya dengan ekspresi sedih. Bahkan Loli pun tidak memperdulikannya. Hal ini membuat Jiwo sangat kecewa dan juga sedikit meremehkan. Tindakan dan sikap orang-orang di Lembah Pingsin ini tampaknya demi keadilan sekte, tetapi sebenarnya mereka telah kehilangan tugas sebagai manusia. Ia percaya
bahwa setelah kejadian ini lebah bingsin tidak akan menjadi ancaman di masa depan. Wei Feng mencibir. Luka di kedua pipinya membuat tawanya sedikit pecah, dan ia berkata dengan samar, "Bagaimana mungkin saya tega membunuh dan melukainya? Saya sangat mencintainya, dan saya berterima kasih kepada tetua tertinggi. Tetua tertinggi begitu agung, sehingga saya sangat berterima kasih." Meskipun Wei Feng pemalu, ia pandai menyanjung. Hanya dengan beberapa patah kata, Cihuo sangat senang. Tiba-tiba ia merasa bahwa bocah tak berguna ini tampak sedikit lebih menyenangkan. "Bagus." Lohe bertepuk tangan ringan dengan senyum tipis di wajahnya. "Saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Saya harap kedua sekte kalian dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mempererat hubungan dan hidup rukun di masa depan. Lagi pula kalian berdua adalah sekte besar di Bintang Cilan dan tidak baik selalu bertengkar dan saling membunuh." "Sudah Lohe, jika Anda tidak ada kegiatan, bagaimana kalau kembali ke sekte Huayu untuk minum-minum di pesta pernikahan?" Jiwo menatapnya dan mengundangnya. Lohe menggelengkan pelan. "Tidak, saya sudah cukup lama di luar, sudah waktunya kembali ke Bintang Ciwe." Orang-orang di lembah Bingsin tampak murka menyaksikan Cihuo pamer bak pemenang terbesar dalam hidup. Arogan dan mendominasi, tetapi mereka tak berani berkata apa-apa. Bahkan Loli pun memejamkan mata, pura-pura tak peduli. "Yangke, ikut saya." Lohe menatap Yangke dengan nada yang tak terbantahkan. Yangke mencibir ringan, bahkan tanpa menatapnya. Namun tatapannya menyapu wajah semua orang di lembah Bingsin. Namun siapapun yang dilihatnya, semua memalingkan muka dengan rasa bersalah. Dengan raut wajah bersalah di wajah mereka, bahkan Ran Junting pun melakukan hal yang sama. Tetapi tak lama kemudian ia tampak bereaksi, kemudian berkata dengan tegas, "Anda yang meminta ini, jadi Anda tidak bisa menyalahkan siapapun." Yangke semakin mencibir dan dia menepuk punggung tangan Suyan dengan lembut dan berkata, "Kakak perempuan, pergilah dan beri hormat pada para tetua Anda ini. Mulai sekarang Anda tak ada hubungannya dengan mereka." "Baiklah, saya akan mendengarkan Anda." Suyan mengangguk patuh. Berjalan ke depan, orang-orang di lembah Bingsin membungkuk dalam-dalam, mengangkat kepalanya, menatap Ran Junting dan berkata, "Murid ini akhirnya akan memanggil Anda guru untuk terakhir kali. Murid ini berterima kasih kepada guru atas ajaran-ajaran Anda yang murah hati selama bertahun-tahun. Guru, tolong jaga diri Anda baik-baik di masa depan." Ran Junting membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya mengalihkan pandangannya. Suyan tampak telah melepaskan diri dari beberapa belenggu dan kembali kepada Yangke dengan ringan. "Nak, jangan melawan dengan keras kepala. Anda harus mengikuti saudara Lohe dengan patuh. Adapun gadis kecil di samping Anda, mulai sekarang dia akan menjadi anggota sekte Huayu saya." Jiwo mendengus dingin. Yangke dan Suyan saling memandang dan tiba-tiba tersenyum bersamaan. Senyum keduanya bagaikan matahari yang mengusir suasana suram dan muram di istana es. "Jika Anda ingin membawa kakak perempuan saya pergi, mintalah pada saya dulu." Yangke tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Pada saat yang sama seruan Suyan terdengar. "Saya akan hidup dan mati bersama adik junior saya." Momentum keduanya tiba-tiba melonjak dan energi suci keduanya meledak. Energi suci yang satu kuat dan yang satu maskulin. Sementara yang lain dingin dan sedingin es. Tiba-tiba perubahan tak terduga terjadi. Kemudian energi suci Yangke dan Suyan tampak beresonansi. Mereka bergetar bersama dan dalam getaran itu mereka menyatu. Segera fluktuasi energi yang lebih dahsyat naik turun dengan santai. Wajah semua orang sedikit berubah dan mereka menatap pria dan wanita muda yang berdiri berdampingan dengan kaget. Mata Loe berkilat cemerlang dan wajahnya penuh kejutan. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan Loli yang telah menutup matanya tiba-tiba membuka matanya saat ini. Dan warna yang kuat dan aneh melintas di kedalaman matanya. Jiwo berseru ringan. Dan ketiga raja kekosongan yang kuat itu semua terkejut.
Sambil melihat sekeliling, Yangke dan Suyan tampaknya telah menjadi satu orang. Kultivasi tingkat kedua alam kembali ke kosongan dan tingkat pertama alam kembali ke kosongan. Bertumpang tindih secara aneh, tanpa konflik apapun, dan mereka langsung menembus puncak tingkat ketiga alam kembali ke kosongan. Menarik, apakah ini teknik kultivasi ganda? Lohe merutkan kening. Dengan pengetahuannya yang mendalam, ia dapat melihat sekilas bahwa Yangke dan Suyan telah mencapai tingkat telepati. Jika tidak, atribut energi suci yang sangat berbeda dari kedua orang itu tidak akan pernah bertumpang tindih dengan begitu sempurna. Dan konflik pasti akan terjadi. Omong kosong, teriak Jihuo. Lagi pula menurutnya Suyan sudah menjadi wanita Wefeng. Tetapi wanita ini tidak tahu kapan ia berlatih kultivasi ganda dengan Yangke, yang hanya akan mempermalukan sekte Huayo. Bukankah dikatakan bahwa orang yang berlatih Bing Yugong sempurna? Tapi bagaimana menjelaskan kejadian ini? Begitu Jihuo selesai berbicara, raungan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di istana es. Raungan itu begitu aneh sehingga seolah mampu menembus jiwa. Begitu suara itu keluar, semua orang yang hadir, bahkan ketika Raja Kekosongan merasa gelisah. Dan para tetua lembah Bingxin juga mengubah ekspresi mereka. Ini, Lohe berdiri dan menatap Yangke dan mata gemetar, mengamati perubahan di tubuhnya. Aura keemasan tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Yangke, melayang di atas kepalanya, dan langsung berubah menjadi bayangan keemasan raksasa. Bayangan itu panjangnya lebih dari 30 kaki, bersinar dengan cahaya kemasan. Sisik-sisik kerasnya bagaikan perlindungan terbaik di dunia, cukup untuk menahan serangan apapun. Kedua bola mata itu yang sebesar rumah kecil penuh dengan keagungan tak berujung, dingin dan menakutkan, seolah berdiri di puncak awan, memandang semua makhluk hidup. Saat menatap matanya, semua orang merasakan kerendahan hati dan ketidakberartian. Naga emas. Mata Lohe bergetar hebat dan suaranya sedikit berubah. Ia menatap bayangan keemasan itu dengan tatapan berapi-api, seolah-olah ia melihat hal yang paling mustahil di dunia. Jiwo berdiri di sana dan linglung, matanya menyala dan melompat-lompat seperti api. Pikirannya tak terduga. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa harta karun yang begitu menakjubkan tersembunyi di tubuh Yangke. Lohe mengejar Yangke ke bintang Cilan, apakah hanya untuk ini? Tidak. Dilihat dari ekspresi Lohe, dia sepertinya baru saja menemukannya. Apakah anak ini punya rahasia lain? Sebelum Jiwo selesai berpikir, suara aneh lain keluar. Suara ini tidak sehebat auman naga tadi, tetapi sangat keras dan melesat langsung ke langit. Tampaknya mengguncang para dewa dan Buddha di langit. Bersamaan dengan suara itu, sinar cahaya lain keluar dari tubuh Yangke, terbang ke atas kepala Suyan, dan berubah menjadi bayangan putih. Kemudian bayangan itu membentangkan sayapnya, menirukan naga emas sepanjang 30 kaki. Hawa dingin yang menusuk hati tiba-tiba turun. Udara dingin paling murni antara langit dan bumi dimobilisasi dan berkumpul menuju Suyan. Melihat pemandangan itu, ekspresi Loli akhirnya berubah. Menatap bayang raksasa di atas kepala Suyan, dan dia berteriak kaget. Ponik es. Apa? Lohe terkejut. Kali ini ia tak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Bagaimanapun naga emas dan ponik es, keduanya adalah roh suci kuno legendaris yang telah lama punah. Tetapi hari ini ia melihat mereka pada Yangke. Meskipun mereka bukan naga emas dan ponik es asli, kekuatan sumber samar yang terpancar dari kedua bayangan itu tidak dapat dipalsukan. Dengan kata lain, kedua bayangan ini adalah sumber yang tersisa setelah naga es dan ponik es asli mati. Tapi betapa banyak kekayaan tak dikenal yang dimiliki anak ini. Lohe menatap Yangke dengan tatapan berapi-api. Atmosfer panas yang menyengat dan dingin yang menusuk menyebar, sehingga Yangke dan Suyan berdiri berdampingan dengan momentum yang luar biasa. Pada saat ini cahaya kemasan dan cahaya putih melesat ke langit bagaikan dua pedang raksasa yang saling berjajar,
membelah dunia, dan awan di langit tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Sehingga semua orang di lembah Bingsin menyaksikan pemandangan ini. Mereka semua berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu perubahan apa yang telah terjadi di lembah itu. Bahkan istana es telah menjadi runtuhan. Ketika dua energi yang sama sekali berbeda namun saling melengkapi meledak, istana es miliki lembah Bingsin runtuh. Dan penghalang serta formasi di dekatnya hancur dalam sekejap, yang membuat lembah dari selusin tetua lembah Bingsin berlatih keterampilan mereka. Bekerja keras untuk menahan nafas terik dan atmosfer dingin yang menusuk. Wei Feng dilindungi oleh Ji Huo di belakangnya. Di antara orang-orang yang hadir, hanya 3 raja kekosongan yang mampu menghadapi aura mengerikan seperti itu. Ran Yunting tercengang, menatap Suyan saat ini dengan tatapan linglung, dan penyesalan yang kuat melonjak dari hatinya. Dia memberitahu Yang Ke bahwa Suyan pada akhirnya akan menjadi ponik, dan bahwa Yang Ke tidak layak untuknya. Dan sekarang Suyan memang telah melakukannya. Dengan kekuatan Ponik Es, ia mampu memobilisasi kekuatan magis bawaan Ponik Es, dan ia benar-benar menjadi seekor ponik. Namun semua ini diberikan oleh Yang Ke. Kekuatan Ponik Es jelas mengalir keluar dari tubuh Yang Ke dan ditransfer dengan sempurna ke Suyan. Namun di dunia ini satu-satunya hal yang dapat dibandingkan dengan Ponik mungkin adalah naga. Ran Yunting menatap bayangan naga emas besar di atas kepala Yang Ke dengan linglung dan tersenyum pahit dalam diam. Dengan rasa di mulutnya yang lebih pahit daripada memakan koptis, dia memiliki ekspresi yang sama dengan banyak tetua lembah Bingsin dan Loli. Jelas, Loli tidak menyangka situasinya akan berkembang seperti ini. Jika ia tahu ini lebih awal, ia tidak akan pernah menyetujui permintaan kasar Ji Huo, bahkan jika ia harus mengorbankan kekuatan lembah Bingsin. Bagaimanapun kekuatan Ponik Es sungguh peluang melawan langit. Dengan kekuatan asli ini, serangan balik Bing Yugong sama sekali bukan masalah. Di masa depan, Suyan pasti akan memimpin lembah Bingsin menuju jalan yang gemilang. Dan ia pasti akan mencapai prestasi yang jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Seharusnya ini adalah bakat yang harus dilindungi seluruh sekte dengan mengorbankan darah dan nyawa. Sayangnya ia disingkirkan begitu saja seperti bidak catur yang tak berguna, hanya untuk ditukar dengan kelangsungan hidup sekte yang sementara. Memikirkan hal ini, cahaya di mata Loli tiba-tiba meredup, dan ketika ia membuka mulutnya, darah merah cerah menyembur keluar. Ia tiba-tiba menyadari bahwa ia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ini milik saya. Suyan mendongak menatap bayangan Ponik raksasa itu, seolah merasakan tatapannya. Ponik yang tak sadarkan diri itu menundukkan kepalanya dan menatap Suyan dengan mata mulianya yang penuh kebaikan dan persetujuan. Semua orang tercengang. Dengan kekuatan Ponik Es yang ditambahkan ke tubuhnya, Suyan merasa rileks sepenuhnya. Situasi yang dideritanya akibat serangan balik dari skill Gyo Es beberapa hari terakhir langsung teratasi. Dan seluruh tubuh serta pikirannya menjadi rileks. Bayangan putih yang melayang di atas kepalanya bagaikan darah yang mengalir keluar dari tubuhnya dan menjadi bagian dari dirinya. Kulitnya menjadi lebih putih dan lebih jernih, dan lehernya yang ramping berkilauan dengan cahaya porselen yang lembut. Pada saat ini, pesona Suyan tiba-tiba meningkat beberapa tingkat, cukup untuk menjungkir balikkan dunia. Bahkan pria kuat seperti Ji Huo dan Lo He pun tak kuasa menahan diri untuk sesaat kehilangan akal karena cahaya menyilaukan Suyan. Ya, saya membawanya dari benua Tongsuan. Yang Ke mengangguk. Kedua kakak beradik itu berbicara seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya dan tidak ada yang khawatir tentang situasi saat ini. Saya merasakan sesuatu. Suyan menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan mata indahnya. Pikirannya dan bayangan Ponik Es beresonansi secara aneh. Kemudian Ponik Es berkicau riang. Setiap kicauan mengandung kekuatan tak terbatas. Udara dingin di seluruh pulau es digerakkan oleh panggilan itu, seperti ribuan aliran yang mengalir ke laut.
Udara itu berkumpul di tubuh Suyan dan diserap olehnya tanpa hambatan apapun. Tiba-tiba, aura Suyan sendiri menjadi lebih kuat dengan kecepatan mengerikan yang terlihat oleh mata telanjang. Ia awalnya berada di puncak level pertama alam kembali kosongan. Jika Yang Ke tidak muncul, ia pasti sudah bersiap untuk menerobos ke level kedua dalam waktu dekat. Namun karena serangan balik dari seni Gyo Es, level kultivasinya tidak naik tetapi turun. Sekarang level kultivasinya telah naik lagi. Puncak level pertama, level kedua, puncak level kedua. Dia menerobos ke puncak level kedua dalam waktu yang sangat singkat dengan kekuatan yang tak terhentikan. Sepertinya ia stagnan karena suatu gangguan. Jelas gangguan ini datang dari Yang Ke. Keduanya membentuk kondisi konsentris tubuh ganda yang aneh saat ini. Ranah kultivasi Yang Ke baru berada di puncak level kedua. Jadi Suyan tidak bisa berkembang lebih jauh. Jika tidak, keseimbangan energi suci pasti akan terganggu. Namun siapapun bisa melihatnya. Dia masih punya tenaga ekstra. Dia mampu meningkatkan kekuatannya sendiri ke level ketiga. Yang membuat semua orang terkejut. Tak seorang pun pernah mampu menembus level kultivasi cepat ini dan tanpa bahaya tersembunyi. Namun ini bukanlah sesuatu yang bisa terjadi secara kebetulan, melainkan sebuah keajaiban. Yang Ke tersenyum lembut seolah semua ini sudah diduga. Naga itu meraung. Suara ponik terdengar lagi. Hantu naga emas dan ponik es putih tiba-tiba berputar. Mereka menukik turun dari langit menyerbu tubuh Yang Ke dan Suyan, kemudian lalu menghilang. Di luar tubuh kedua kakak beradik itu aura aneh perlahan terbentuk. Aura itu terlihat oleh mata telanjang. Setengah emas, setengah putih salju. Jelas dua energi atribut yang sangat berbeda, tetapi mereka dapat berpadu sempurna untuk membentuk aura yang jauh melampaui alam pengembalian kekosongan. Dan siapapun yang kuat di alam pengembalian kekosongan tidak akan mampu melawan momentum seperti itu. Apakah ini kartu truf Anda? Mata Lohe sedikit menakutkan, bersinar dengan cahaya ilahi, menatap Yang Ke tanpa bergerak dan berjalan turun dari tempat pertama selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya, Pulau Bingcue tampak bergetar. Dan getaran dari kedalaman bumi menggetarkan hati orang-orang. Setiap langkah yang diambilnya, momentumnya sendiri meningkat. Aura yin dan yang, emas dan putih milik Yang Ke dan Suyan tidak dapat menekan Lohe. Namun Yang Ke tetap tenang dan tersenyum pada musuh yang semakin dekat. Jika ini kartu truf Anda, maka saya sarankan Anda untuk menyerah. Kekuatan Anda memang luar biasa, cukup untuk menjadi tak terkalahkan di alam raja kekosongan biasa. Setelah kata-kata ini keluar, Ji Huo dan Loli mengerutkan kening. Entah mereka mau mengakuinya atau tidak, Lohe mengatakan yang sebenarnya. Siapapun yang menghadapi Yang Ke dan Suyan di sini, mereka semua merasa sangat sulit. Seperti jika mereka bertarung melawan Yang Ke dan Suyan. Bahkan jika mereka bisa menang pada akhirnya, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa. Lagi pula, alam Raja Kekosongan telah berdiri di puncak dunia ini. Raja Kekosongan manapun sudah cukup untuk menyapu semua alam pengembalian kekosongan. Bahkan jika ada ratusan atau ribuan dari mereka, mustahil untuk menyentuh sudut Raja Kekosongan. Tapi Yang Ke dan Suyan dapat bertarung dengan Raja Kekosongan biasa hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Itu adalah batas imajinasi manusia. Di antara orang-orang yang hadir, saya khawatir hanya Lohe yang berhak mengabaikan Yang Ke dan Suyan sekarang. Nah, ikuti saya dengan patuh dan saya berjanji tidak akan membunuh Anda. Lohe menatap Yang Ke dengan dingin, hampir merobek wajahnya, dan tidak lagi mempertahankan penampilan seorang guru yang baik sebelumnya. Jangan menangis sampai Anda melihat peti mati itu. Lohe, sebelumnya saya tidak punya dendam pada Anda, tapi Anda terus memaksa saya. Baiklah, saya akan membunuh Anda hari ini untuk menghindari masalah di masa depan. Teriak Yang Ke. Bunuh saya? Lohe tertawa seolah-olah mendengar sesuatu yang lucu. Sepertinya
Kepercayaan diri Anda agak berlebihan. Anda pikir Anda bisa membunuh saya seperti ini? Sekarang akan saya tunjukkan seperti apa alam raja kekosongan yang sebenarnya. Begitu ia selesai berbicara, sebuah kekuatan aneh menyebar perlahan, melingkupi Yang Ke dan Suyan. Medan domain, tingkat master. Tanah tiba-tiba retak dan retakan muncul satu demi satu di lokasi istana es awalnya berada. Seolah-olah kekuatan medan domain hampir membuat dunia runtuh. Sudah Lohe, saya di sini untuk membantu Anda, teriak Jihuo, dan pada saat yang sama dia melepaskan medan domainnya sendiri untuk menekan Yang Ke dan Suyan. Lohe meliriknya, tetapi tidak banyak bicara. Ia tentu tahu apa yang sedang direncanakan Jihuo. Dia hanya tidak ingin keuntungannya dimonopoli oleh dirinya sendiri. Jadi dia membantu dan mencoba mendapatkan bagian. Lohe sangat senang. Dia hanya menginginkan rahasia Yang Ke. Adapun gadis bernama Suyan, meskipun asal mula ponik es luar biasa, itu tidak sejalan dengan cara kultivasinya. Jadi tidak ada gunanya mengambilnya. Ketika bidang domain dari dua raja kekosongan yang kuat muncul, wajah banyak tetua di lembah Pinsin berubah. Loli buru-buru melepaskan bidang domainnya sendiri untuk mengimbangi tekanan pada semua orang. Dan pada saat yang sama berteriak, "Kalian pergi!" Jelas jika mereka tidak pergi, para tetua ini akan terluka. Binglong, Ran Yunting, dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa dan dengan cepat menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk meninggalkan tempat itu. Melompat ribuan kaki tinggi di langit. Melihat ke bawah dengan wajah yang sangat terkejut, meninggalkan Loli sendirian di tempat itu dan ekspresi rumit. Tetapi dia tidak berniat untuk campur tangan. Namun desahan lembut keluar dari mulutnya dan matanya menatap Yang Ke dan Suyan penuh penyesalan. "Kakak senior, apakah Anda siap?" Dengan tambahan medan domain dari dua raja kekosongan yang kuat, Yang Ke masih tetap tenang. Setelah pengalamannya di penjara darah, ia sudah terbiasa dengan gangguan sehebat ini. Dan medan seperti itu tidak akan mampu membuatnya kewalahan. Selama ia tidak jatuh, Suyan akan baik-baik saja. "Siap." Suyan mengangguk. Mereka berdua begitu dekat sehingga Yang Ke tak perlu menjelaskan apapun. Suyan langsung mengerti apa yang akan dilakukannya dengan satu pikiran. "Karena Anda sudah siap, ayo bertarung." Yang Ke menyeringnya, menoleh, menatap Lohe dan dingin. Kemudian dia berkata dengan tegas, "Lohe, hari ini adalah hari kematian Anda." Begitu ia selesai berbicara, sebuah token aneh tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Token itu berwarna hitam pekat dan tak seorang pun tahu terbuat dari apa. Meskipun token itu tampak tak mencolok, namun saat token itu muncul, alis Lohe berkedut dan rasa takut muncul dari hatinya. "Ini..." Lohe menatap token itu dan ragu dan akhirnya bereaksi. "Kekuatan Kaisar, token Kaisar Bintang." Token itu memancarkan aura samar yang hampir tak terlihat, tetapi aura inilah yang membuat wajah Lohe berubah. Dan kata Kaisar yang terbaca jelas di token itu akhirnya membuat Lohe mengerti apa kartu truf terakhir Yang Ke. Ternyata itu adalah token Kaisar Bintang, dan itu adalah token Kaisar Bintang yang tidak tersegel. Konon, Kaisar Bintang telah meninggalkan serangkaian mitos yang tak terpecahkan di wilayah Bintang, dan sejak itu tak ada jejak keajaiban yang tersisa. Namun token Kaisar Bintang yang dibuatnya telah beredar. Ada 9 token Kaisar Bintang yang masing-masing menyegel kekuatan magis Kaisar Agung yang cukup untuk menghancurkan alam raja kekosongan dalam hitungan detik dan merupakan level yang tak dapat dicapai oleh para master wilayah Bintang. Token Kaisar Bintang hanyalah legenda bagi para prajurit biasa dan bahkan mustahil untuk memastikan keberadaannya. Namun para ahli setingkat Lohe tahu bahwa token Kaisar Bintang memang ada. Ada token Kaisar Bintang seperti itu di kamar dagang Heng Luo yang terkenal di wilayah Bintang. Itu hanyalah token Kaisar Bintang yang tidak tersegel. Tanpa kekuatan magis Kaisar Agung, hanya sedikit kekuatan kekaisaran yang tersisa.
Jika para ahli alam Raja Kekosongan mengenakan token Kaisar Bintang dan memahami kekuatan Kaisar selama bertahun-tahun, itu dapat membantu mereka berlatih dan meningkatkan peluang mereka untuk memahami do surgawi dan seni bela diri. Oleh karena itu, ia langsung mengenali token di tangan Yangke dan merasa gelisah. Tidak bagus. Lohe ketakutan dan berteriak. Saudara Cihuo, bunuh mereka cepat dan jangan biarkan mereka membuka segel token Kaisar Bintang. Cihuo bergidik. Jejak tekad dan kekejaman terpancar di matanya. Ia membuka mulut dan menggigit lidahnya, menyeburkan semburan darah seperti api yang membara, yang berubah menjadi kobaran api yang membara. Membungkus Yangke dan Suyan. Ia juga orang yang kejam, jadi dia tahu bahwa jika ia tidak mengambil keputusan, ia akan menanggung akibatnya. Ia langsung menguras darahnya sendiri begitu ia bergerak, hanya untuk membunuh Yangke dan Suyan dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, begitu segel token Kaisar Bintang dibuka, ia pasti bukan tandingannya. Bagaimanapun legenda Kaisar terlalu mengerikan. Itu adalah mitos yang tak seorang pun dapat dihancurkan. Bersamaan dengan Cihuo bergerak, Lohe juga bergerak, dan sebuah harta karun rahasia yang menyerupai pedang panjang dikorbankan olehnya. Permukaan pedang panjang itu seterang cahaya bulan, memancarkan aura harta karun rahasia tingkat Raja Kekosongan. Kemudian Lohe menuangkan energi suci ke dalamnya, dan pedang panjang itu bergetar dengan suara berdengung. Sedikit bergetar di kehampaan, lalu ia tiba-tiba menghilang. Ketika ia muncul kembali, dia telah menyapu ke arah Yangke dan menikamnya tepat di jantungnya. Namun Yangke hanya berdiri di sana, mencibir pelan, mengabaikan ancaman mematikan itu, dan dengan liar menuangkan energi sucinya ke dalam token Kaisar Bintang di tangannya. Tiba-tiba dunia berguncang seolah-olah kiamat sudah dekat, dan suasananya sunyi dan mengerikan turun dengan santai. Pada saat ini, di seluruh bintang cilan, burung-burung jatuh dari langit, dan binatang buas merayap di tanah, gemetar. Kota-kota dari semua ukuran, sekte dan keluarga dan triliunan orang semua merasakan semacam kengerian dari lubuk hati mereka. Itu adalah semacam kengerian yang putus asa, seolah-olah mereka akan mati di saat berikutnya. Terlepas dari tingkat kultivasi atau usia mereka, triliunan orang semuanya berkeringat, dan beberapa bahkan jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Semua kekuatan di tubuh mereka terkuras pada saat itu. Untungnya nafas ini datang dengan cepat dan menghilang dengan sekejap. Jika tidak, akan ada puluhan juta korban di bintang cilan hari ini. Di Pulau Bingcue, tempat istana es berada, sepasang mata tertutup tiba-tiba muncul di atas Yangke dan Suyan. Pada saat yang sama, lapisan energi yang tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang atau pikiran ilahi menyelimuti Yangke dan Suyan. Sehingga pembakaran esensi darah Cihuo dan serangan pedang harta karun rahasia Lohe, semuanya terhalang oleh energi tanpa riak itu. Itu mustahil, teriak Lohe ngeri. Dengan tingkat kultivasinya di tingkat kedua Raja Kekosongan, bahkan dengan serangan mengerikan dari harta karun rahasia, ia sama sekali tidak dapat melukai Yangke. Dan semua ini hanya karena kemunculan sepasang mata yang tertutup rapat. Sehingga hal ini membuatnya hampir tak dapat diterima. Meskipun keberadaan Kaisar Agung hanya ada dalam legenda dan rakyat jelata memujanya sebagai dewa. Tetapi di antara orang-orang kuat seperti Lohe, ada banyak orang yang telah bekerja keras untuk menemukan jejak Kaisar Agung. Ingin menghancurkan mitos yang ditinggalkannya, atau bahkan menggantikannya. Dalam hati mereka, Kaisar Agung hanya sedikit lebih kuat. Ia bukannya tak terkalahkan. Lohe juga memiliki pemikiran seperti itu. Ia berpikir bahwa Kaisar Agung hanyalah seorang yang kuat di puncak tingkat ketiga Raja Kekosongan. Ia merasa bahwa suatu hari nanti ia akan mampu berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Agung, atau bahkan menginjakkannya untuk mencapai puncak. Namun hari ini ia akhirnya menyadari bahwa Kaisar Agung masih begitu tak terjangkau baginya.
Ia jelas berada di luar alam Raja Kekosongan. Sebuah ranah yang tak dikenal dan menakutkan. Ia jika tiba-tiba merasa ketakutan. Karena mata di atas kepala Yangke yang awalnya tertutup rapat menunjukkan kecenderungan untuk terbuka. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.